Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pada pertemuan sebelumnya ya, dari pelajaran kita membaca Risalah Al-Usul As-Sittah, 6 landasan pokok ya di dalam agama ini, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebelumnya telah kita jelaskan ya masalah keikhlasan, wa bayanu diddihi, penjelasan akal lawannya yaitu kesyirikan. Semua itu adalah suatu yang sangat jelas, bayyin, wadih di dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi SAW. Saking jelasnya, perkara ini pun bisa dipahami oleh siapa? Abladu al-ammah, orang yang balid, orang yang susah paham. Tapi sebagaimana yang kita lihat, ya, saking jelasnya perkara itu, ya, syaitan pun merubahnya. Ya, datang syaitan merubah bahwasanya keikhlasan itu tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang yang ikhlas, mereka dituduh, oh itu orang kurang pengagungannya terhadap orang-orang soleh. Nah, sehingga sudah orang-orang yang berbuat kesyirikan dianggap, itulah apa? Orang yang cinta kepada orang soleh. Dibuatlah mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Padahal masalah ini hal yang sangat jelas di dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW. Taib. Yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsani, pokok yang kedua dari usul sittah ini, amarallahu ta'ala bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-awwam wa nahana an nakuna kalladina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi as-sunnatu min al-ajabil ujabi fi dhalik. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din. Wa sara al-ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Wa naha anit tafarruqi fihi, dan Allah juga melarang dari perpecahan. Perkara ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya bayanan syafian, dengan penjelasan yang sangat menyeluruh, bisa dipahami oleh orang awam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita seperti orang-orang dahulu yang mereka itu tafarraqu, berpecah-pecah, waqtalafu, berselisih. Dengan sebab itu fahalaku, mereka pun binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kaum muslimin diperintah untuk bersatu dalam agama mereka. Wa nahahum 'anit tafarruqi fihi, dan mereka dilarang untuk berpecah-pecah, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Wa yaziduhu wuduhan, ditambah lagi, ya, hal ini lebih jelas, wuduh, lebih wadih, ma waradat bihi sunnah, apa yang datang dari sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah perkara yang ajabil ujab fi dzalik, hal yang menakjubkan. Maksudnya ini saking terangnya, ya, yang membuat perkara ini, yaitu wajibnya seorang bersatu dalam agama dan dilarang untuk berpecah belah, ini lebih jelas lagi
dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din. Ya. Thumma sara al-amru, kemudian perkara itu berubah. Bagaimana bentuk perubahan? Annal iftiraq fi usulid din, bahwasanya berpecah belah di dalam pokok agama ini dan furu'nya, usul dan furu'nya, itulah sebenarnya hakikat ilmu dan fikih dalam agama. Wasara al-amru bil ijtima'i fid din la yaquluhu illa zindiq. Dan perkara berubah. Mereka menganggap bahwasanya bersatu dalam agama itu tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang-orang zindiq. Ya, atau orang-orang gila saja. Sebentar kita akan jelaskan keterangan dari Syekh rahimahullah ta'ala. Zindik itu nama lainnya. Ya, zindik kalau ya dia sama dengan kata munafik. Ya, dari zindik itu penamaan dahulu. Kalau sekarang dikatakan munafik, orang yang berpura-pura, ya orang yang tidak sesuai zahir dan batinnya. Baik. Jadi di sini Syekh rahimahullah taala menjelaskan tentang ya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk wajibnya bersatu di dalam agama dan larangan untuk berpecah belah. Baik. Apa maksudnya wajibnya bersatu? Ya bersatu di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan bersatu dalam artian siapa yang paling banyak jutaan pengikutnya itulah yang dinamakan apa? Bersatu. Bukan itu. Hanya kita akan baca dalilnya ya. Ya, tentang kewajiban bersatu di atas agama dan larangan untuk berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-102 sampai 103, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perhatikan. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jadi lihat persatuan itu dilihat dari mana? Bersatu di atas apa? Tali agama Allah. Paham ini ya? Jadi yang dianggap bersatu di atas agama ketika seorang itu kembali ke mana? Kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an was sunnah. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, di mana dulunya kalian itu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah ta'lif, ya satukan hati-hati kalian. Sehingga apa? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadilah dengan nikmat Allah kalian menjadi bersatu, bersaudara. Ya. Padahal apa? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal kalian ini dulunya ya berada di jurang-jurang api neraka. Fa anqadzakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian supaya kalian itu mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Ya, ayat ini adalah ayat yang sangat jelas tentang wajibnya ya hamba itu bersatu di atas agamanya, bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan larangan untuk apa? At-tafarruq, berpecah belah. Baik. Ayat ini disebutkan ya. Jadi ayat ini dikatakan ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan. Ya dimaklumi di awal-awal
Sebelum datangnya Islam, mereka orang-orang Arab, kerja mereka hanya apa? Berperang antara kabilah ini, suku ini dan suku itu. Mereka apa? Kerjanya berperang, menumpahkan darah. Sebelum datangnya Islam, masa jahiliyah. Lalu Allah ingatkan di sini. Ingatlah nikmat Allah atas kalian di waktu kalian dulunya apa? Bermusuh-musuhan. Setelah datangnya Islam, allafa baina qulubikum. Allah satukan hati-hati kalian. Sehingga kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat kesatuan ini, persatuan dalam agama, semua kalian menjadi apa? Bersaudara. Sudah. Tidak ada. Ya. Dengan nikmat Islam, manusia di waktu itu menjadi apa? Bersaudara. Ini menunjukkan kewajiban, ya. Belum lagi Allah katakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal dulunya kalian berada di jurang api neraka. Oh, Allah selamatkan kalian. Demikianlah ayat-ayat itu dijelaskan supaya kalian mendapatkan hidayah. Baik. Kemudian juga di ayat yang lain, masih di surah Al-Imran, ayat yang ke-105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Tidak bolehnya. Di ayat yang lain di surah Al-Anfal, Allah berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Ini ayat ke-46. Dan janganlah kalian bertikai, berselisih, yang dengan itu akan menyebabkan hilang dari kekuatan kalian. Ya, jadi adanya perpecahan itu akan membuat umat Islam menjadi apa? Menjadi lemah. Akan menjadi lemah, tidak kokoh. Ya, di sini katakan jangan berselisih. Ya, kalau kalian berselisih akan hilang ya dari kekuatan-kekuatan kalian. Berarti larangan ya. Demikian pula ayat di surah Al-An'am, ayat yang ke-159. Allah katakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang yang ya berkelompok-kelompok di dalam agama mereka. Sesungguhnya orang-orang yang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Muhammad tidak termasuk dari mereka. Ayat ini menjelaskan apa? Ya, Allah mensucikan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memecah belah agama, kata Allah, engkau wahai Muhammad tidak termasuk dari mereka. Menunjukkan apa? Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang dibangun di atas kesatuan, bukan perpecahan. Nah, ini jelas ya. Dalam ayat yang lain juga, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah katakan, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi." Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kalian ya dari agama ini apa-apa yang diwasiatkan kepada Nuh dan apa-apa yang diwahyukan kepadamu dan apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ya. Apa wahyu itu? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Kalian menegakkan agama dan jangan bercerai-berai di dalamnya. Nah, ini di sini apa? Penyebutan tentang ulul azmi ya. Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa. Ya. Mereka semua diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Mereka menegakkan agama dan dilarang untuk berpecah belah. Maka ini ayat banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Ya, makanya ucapan Syekh mutabik ya, sesuai. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafian. Masalah ini Allah jelaskan
dengan penjelasan yang menyeluruh. Ya, maksudnya dalam kitabnya orang awam pun paham tentang wajibnya masalah ini, itu wajibnya bersatu. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu. Dilarang juga untuk berselisih, berpecah belah, sehingga dengan sebab itu kalian akan dibinasakan. Taib. Kemudian yang kedua, karena Syekh sebutkan juga di sini, masalah ini lebih jelas lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca beberapa hadis sebagai pelengkap dari apa yang telah disebutkan di sini. Di antara hadis yang menyebutkan akan hal ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara. La yadlimuhu, tidak boleh menzaliminya, wala yakhdhuluhu, tidak boleh merendahkannya, wala yahqiruhu. Ya, tidak boleh mencelanya. Kemudian Nabi berkata, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Jadi sambil menunjuk ke mana? Ke dadanya. Ya. Kemudian Nabi katakan, hasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu jatuh di dalam kejelekan ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ya. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Ini Nabi katakan seperti ini, muslim itu bersaudara, menunjukkan apa? Kewajiban seorang itu bersatu antara muslim satu dan yang lainnya. Paham ya? Jadi kalau dari pribadi ke pribadi menjaga hal ini, maka agama itu akan menjadi apa? Menjadi kokoh. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi SAW, jangan kalian saling hasad, jangan saling membenci, saling iri, dengki, jangan tajassus, saling memata-matai. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi kalian seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Iya. Bahkan persaudaraan di dalam Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan antara apa? Nasab. Iya. Orang-orang yang bersaudara bersatu di atas Al-Quran was Sunnah. Iya. Saling menjaga di antara mereka. Itu apa? Kalau mereka bisa jaga di dunia, mereka akan sama-sama nanti di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqun. Ya, atau illal muttaqin. Orang yang al-akhilla, yang saling cinta mencintai. Pada hari itu semuanya menjadi permusuhan. Kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan. Ya, jadi pada hari kiamat, walaupun orang akrab dengan keluarganya, ya, nasabnya dekat, tapi karena kecintaan itu bukan dibangun di atas agama, akan apa? Terpisah, akan dipisahkan. Dan tidak ada kecintaan yang akan kekal kecuali kecintaan yang dibangun di atas apa? Dibangun di atas agama. Oleh karena itu kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, kalau saya mendengar ya ada dari kalangan orang yang meninggal dari kalangan ahli sunnah, maka perasaanku seakan-akan hilang dari anggota tubuhku. Subhanallah ya. Beliau mampu merasakan kalau ada dari ahli sunnah yang meninggal, merasa hilang dari sebahagian anggota tubuhnya. Baik. Ini semua penjelasan tentang apa? Wajibnya seseorang itu bersatu di atas agama. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
dari hadis Abi Musa al-Asy'ari. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu bangunan. Ya, bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Antum lihat batu merah yang dipasang? Iya. Itu perumpamaan apa? Orang-orang yang beriman. Dia saling apa? Saling menguatkan. Bukan saling menjatuhkan, bukan. Tapi apa? Saling kuat menguatkan. Sehingga dengan kuatnya mereka terjadi apa? Bangunan yang kokoh tinggi. Coba mereka berkelompok-kelompok. Tidak ada apa? Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang kuat. Semuanya akan hancur. Nah, itu perumpamaannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha untuk kalian 3 perkara. Wa yaskhutu lakum thalatha, dan Allah benci atas kalian 3 perkara. Apa yang Allah ridhai? Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha kepada kalian ya kalau kalian beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh di atas tali agama Allah seluruhnya. Jangan bercerai-berai. Wa an tunasihu man wallahu amrahum. Dan saling memberi nasihat terhadap orang yang memegang urusan kalian. Maksudnya apa? Nasihat kepada pemimpin. Itu yang Allah apa? Allah ridhoi. Kemudian kata Allah, wa yaskhutu lakum thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala benci atas kalian 3 perkara. Apa itu? Kata Nabi, qila wa qal. Ucapan qila wa qal. Tahu qila wa qal ya? Qila dikatakan, qala berkata. Apa maksudnya? Oh, katanya ini tuh begini, katanya ini begini, katanya itu. Tidak ada yang jelas. Ya. Tidak ada yang jelas. Semuanya apa? Qila wa qal. Ya, ucapan yang tidak benar, bukan pada sumbernya. Ini Allah tidak suka yang seperti ini. Fakasrati as-su'al. Banyak bertanya. Iya, banyak bertanya bukan maksudnya kalau ada sesuatu yang tidak ditahu kita tanyakan dicela, bukan. Yang dimaksud banyak bertanya Allah tidak senangi ketika perkara itu sudah jelas, perintah itu sudah jelas, dia bilang lagi, kenapa begini? Kenapa harus begini? Itu maksudnya apa? Banyak bertanya yang tercela. Seperti kejadian siapa? Siapa? Iya, yang tentang Al-Baqarah. Ya. Diperintah untuk menyembelih sapi, bertanya lagi, sapi yang bagaimana? Ya, setelah disebutkan ini, tanya lagi warna apa? Dan di akhir ayat dikatakan, hampir saja dia tidak bisa melaksanakan perintah itu, gara-gara banyak bertanya. Ya, ini yang dibenci. Dan yang terakhir, wa idha'atil mal. Menghambur-hamburkan harta. Taib. Saya kira masalah ini jelas ya. Tentang kewajiban untuk bersatu di atas agama dan larangan untuk bercerai-berai. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, "Tsumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid din wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqhu fid din." Kemudian perkara berubah, ya, sehingga perpecahan di dalam pokok-pokok dan cabang-cabang agama dianggap itu sebagai ilmu dan fikih. Ya, ini realita yang terjadi ya. Jadi kalau ada orang yang menyerukan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya pasti, ya mereka mengatakan itu adalah suatu yang tidak mungkin. Ya, jadi perkara berubah. Ya, perkara berubah. Dianggap bahwasanya perpecahan di dalam pokok-pokok agama itu bahagian dari ilmu dan fikih. Iya, bahagian dari ilmu dan
fikih. Ya dimaklumi sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam masalah usuliyah, masalah akidah, masalah tauhid, semuanya mereka sepakat, tidak ada perselisihan. Yaitu dari apa? Usul ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang terjadi khilaf, permasalahan, perbedaan pendapat itu di mana? Masalah furu', masalah cabang. Ya, masalah cabang itu dia adalah masalah yang di situ memang ada masalah ijtihadiyah. Ada keluasan berpendapat di situ, ada kemungkinan nas kemungkinan dibawa ke sini, nas ini kemungkinan dibawa ke sini. Masalah apa? Ijtihadiyah. Maka itu mereka apa? Wajar saja kalau berselisih pendapat. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin di sini, amma amalus salafis salih, adapun amalannya para ulama salaf dahulu tentang masalah ini, masalah kewajiban bersatu dan larangan untuk ikhtilaf. Kata beliau, fa inna min usuli as-sunnati wal jamaah, dari usul pokok ahli sunnah wal jamaah fil masailil khilafiyah, dalam masalah khilafiyah, perselisihan itu, anna ma kana al-khilafu fihi sadiran an ijtihadin. Ya, wa kana mimma yasugu fihi al-ijtihad. Bahwasanya masalah khilafiyah itu pada masalah yang muncul dari ijtihad. Ya, dari masalah ijtihad. Dan pada perkara-perkara yang seseorang itu dibolehkan berijtihad di dalamnya. Iya. Fa inna ba'dahum ya'dzuru ba'dan bil khilaf. Sebagian mereka terhadap sebagian lain diberi udzur kalau mereka apa? Memberikan, ada yang menyelisihinya. Kan kita kalau belajar fikih apa? Antum lihat, ada mazhab, berapa mazhab yang terkenal? 4. Mereka berselisih tentang masalah apa? Masalah furu'. Adapun masalah akidah mereka bersepakat. Adapun masalah akidah mereka bersepakat. Iya, kata beliau, wala yahmilu ba'duhum ala ba'din hikdan atau hikdan. Bersamaan dengan mereka berselisih pendapat dalam masalah furu' ini, mereka tidak pernah saling dengki, saling hasad, saling bermusuhan. Karena mereka tahu dalam masalah ini ada apa? Pintu ijtihad. Bal ya'taqiduna annahum ikhwah. Bahkan mereka yakin bahwasanya kita semua itu adalah apa? Bersaudara. Ya. Hatta wa in hasala bainahum hadzal khilaf. Walaupun ya ada perselisihan di antara mereka. Jelas ya? Dan ini banyak contoh-contoh ya tentang masalah ini ya di amalan para ulama dahulu. Taib, saya kira ini dulu. Taib, yang terakhir, wasara al-amru bil ijtima'i fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Ya. Dan perkara ini berubah. Maksudnya seruan, kalau ada orang-orang yang menyeru bersatu dalam agama, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh saling berselisih, itu katanya tidak ada yang berucap seperti itu kecuali apa? Hanyalah orang-orang zindik atau orang-orang majnun. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada apa? Orang yang berpegang di atas Al-Quran was Sunnah. Ya, tuduhan mereka apa? Tidak ada yang mengucapkan seperti itu katanya kecuali hanyalah orang-orang zindik atau orang-orang majnun. Ya, dan seperti itu memang ya dalam kehidupan. Jauh-jauh hari Nabi SAW sudah khabarkan. Apa wasiat Nabi SAW? Wa iyyakum wa'adhana Rasulullah SAW mau'izatan balighah. Rasulullah SAW pernah berwasiat dengan wasiat yang sangat tulus. Wasiat yang sangat agung. Wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Membuat hati ini bergetar, ya. Air mata bercucuran. Ya, maka para sahabat ya meminta, ya. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, apa hadisnya itu? Berilah kami nasihat. Maka Nabi SAW katakan apa?
Apa hadisnya? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wassam'i wat ta'ah. Mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memerintah kalian adalah apa? Budak Habasyi, budak Ethiopia. Ya. Wa iyyakum. Apa lagi lanjutannya? Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup ya setelahku, maka kalian akan mendapatkan perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Jadi Nabi sudah katakan apa? Memang umat ini akan terjadi apa? Perpecahan. Ya, siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, mereka akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Apa solusinya? Ketika ada seperti ini, apa lanjutannya? Fa'alaikum bisunnati. Ini solusi yang Nabi beri. Ketika terjadi perselisihan apa? Wajib kalian berpegang teguh di atas sunnahku. Wa sunnatu khulafa'ir rasyidin. Dan sunnahnya khalifah-khalifah ar-rasyidin yang diberi petunjuk. Para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, baru diingatkan setelahnya, wa iyyakum muhdatsatil umur. Ya, hati-hati dari perkara yang diada-adakan dalam agama. Dan seterusnya. Karena perkara agama yang diada-adakan dalam agama, semuanya adalah kesesatan. Dan kesesatan itu adalah tempatnya dalam neraka. Jadi memang Nabi sudah khabarkan ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kenapa kita saling mencela? Padahal kita sesama apa? Sama muslim. Kita katakan bukan saling mencela. Kita menasihati. Kalau ada saudara kita yang terjatuh, kita ingatkan. Ya, itu kesalahan. Karena itu kewajiban kita. Sebagai seorang muslim. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jelas ya? Tapi ya, saral amru bil ijtima'i fid din la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Seperti yang diucapkan oleh Syekh di sini. Baik, hada wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.